أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله على الملك الديان الذي شرع الإسلام وأكمل الأديان لتنظيم جميع شؤون الإنسان لنسيب كل مكان والزمان. أشهد أن لا إله إلا الله منبع العدل والإحسان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مبعوث إلى جميع بني الإنسان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه على ممر الدهور والأزمان. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga di pagi ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita sama-sama dapat hadir di masjid ini dalam rangka kewajiban kita untuk sholat Idul Adha, sekaligus kait dengan khutbah Idul Adha. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya memberikan tema Idul Adha kali ini. Dengan Idul Adha kita tumbuhkan rasa kepedulian sosial terhadap lingkungan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sejak fajar menyingsing di pagi hari, kaum muslimin dan muslimat dengan wajah berseri, jasmani yang suci, serta pakaian yang terindah berbondong-bondong menuju masjid, mushola dan lapangan terbuka guna memandangkan gema takbir, tahlil dan tahmid sebagai ikrar yang mendalam bahwa tidak Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sejenak kita layangkan pandangan kita kepada saudara-saudara kita umat Islam Indonesia serta ratusan ribu bahkan jutaan manusia dari berbagai penjuru dunia yang sedang berkumpul melakukan ibadah haji. Dingin yang menyeliputi, panas yang amat sangat terik membara seakan membakar kulit dihadapi dengan penuh ketabahan, kesabaran, keulatan dan istiqamah dalam rangka menunaikan rukun haji dan wajib haji hingga sempurnanya menjadi haji yang mabrur. Karena pada saat itu rasa bahagia, haru dan bangga sampainya cita-cita mereka alunkan dengan alunan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Segala puji dan nikmat adalah darimu. Engkaulah yang menguasai segala dan tiada sekutu bagimu. Panggilan haji bukan hanya kepada sembarang orang. Panggilan haji hanya kepada orang-orang tertentu yang mendapat undangan dan panggilan hati nuraninya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara. Ada yang gratis diberangkatkan, ada yang menabung sampai 30 tahun,
bahkan 40 tahun guna menunaikan ibadah haji yang merupakan panggilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah gema dan alunan suara mereka berkumandang di mana-mana. Rasa kepuasan, ketenangan dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala semakin dekat terasa tatkala berada posisi kita di Makkahul Mukarramah. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alangkah indahnya, alangkah bahagianya seorang manusia yang dapat melaksanakan ibadah haji, yang sejak lama ingin melihat dan menyentuh kiblatnya yang sehari semalam kita menghadap kepadanya. Alangkah harunya seorang hamba di saat ia dapat menziarahi seorang yang begitu mulia dan patut diteladani, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak umat Islam yang datang dari berbagai penjuru dunia berurai air mata tatkala melihat makam Rasul, seorang manusia yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi teladan buat kita sebagai umat manusia. Yang terasa saat itu orang-orang yang menunaikan ibadah haji bercampur indah, haru, sedih, bahagia bercampur menjadi satu yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Air mata begitu cetek, air mata begitu gampang untuk keluar dari pelipis mata kita. Itu semua tidak lain adalah karena rahmat, taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak manusia yang sudah menunaikan ibadah haji ingin mengulangi ritualitas yang cukup berat bahkan melelahkan. Ini semua menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, dan ini sungguh merupakan kenikmatan ibadah yang sangat luar biasa. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melukiskan ibadah haji yang dilaksanakan dengan ikhlas dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala akan dibalas dengan ganjaran surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis Rasulullah mengatakan, al-hajjum mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita merayakan Idul Adha, terbentang dan terbayang dalam ingatan kita sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta putranya Ismail alaihissalam yang mendapat ujian yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih anaknya melalui mimpi. Dengan perasaan berat hati, hal ihwal ini disampaikanlah kepada anaknya. Hingga dalam Al-Quran dikatakan, ya bunayya inni ara fil manam anni ajbahuka fanjur ma jatar. Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Mendengar berita mimpi ayahnya itu Ismail alaihissalam menunjukkan sikap pasrah dan rela berkorban sekalipun menyangkut jiwanya sendiri. Dan ia menjawab, qala ya abati alma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Surah Shafat ayat 102. Ini merupakan kisah pengorbanan yang sangat agung, semangat pengorbanan yang sedemikian mulianya, dan mustahil dapat dilakukan oleh seorang manusia tanpa kedekatan, tanpa kecintaan kepada Ilahi Rabbi, diiringi dengan kesabaran yang tinggi dan keikhlasan yang tulus, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari Raya Idul Adha atau hari raya kurban mulai hari ini sampai 3 hari berturut-turut
kita diperintahkan menyembelih hewan kurban. Sebagaimana dalam surah Al-Kautsar, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan sembelihlah korban. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat tersebut memberikan petunjuk kepada kita agar kita sebagai umat Islam, terutama bagi yang mampu, agar melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Janganlah kiranya kita termasuk golongan yang mengabaikan dan tidak mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hal tersebut tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana hadisnya, man wajada wus'atan fala yudhi fala yaqrabanna musallan. Barang siapa yang mempunyai kemampuan berkorban tetapi ia tidak mau berkorban, janganlah sekali-kali ia mendekat atau menghampiri tempat sholat kami. Betapa banyak manusia yang saat ini yang punya kemampuan untuk berkorban, terkadang lebih rela dia korbankan uangnya untuk melunasi mobil yang mungkin belum dia lunasi, motor yang belum dia lunasi, yang mungkin tinggal beberapa tahun, tinggal beberapa bulan. Padahal perintah berkorban, kita diwajibkan untuk berkorban bagi yang mampu. Namun terkadang kita tidak berusaha untuk melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah kurban merupakan ritualitas kesalehan sosial dan salah satu kepedulian kita terhadap lingkungan masyarakat yang tidak mampu, yang hanya makan daging sebulan sekali, bahkan setahun sekali, yaitu pada hari raya Idul Adha semacam ini. Selain itu kita pun dituntut untuk peduli terhadap kemerosotan akhlak, moral, etika, norma-norma agama, serta norma masyarakat serta pendidikan. Semua itu bertumpu pada satu komponen kecil yang segala aktivitasnya bisa mempengaruhi suatu masyarakat, bangsa dan negara, yaitu keluarga. Besar kecilnya seorang pemimpin tak luput dari hasil jerih payah pendidikan orang tua, keluarga, dan lingkungan. Karena keluarga adalah unsur terkecil, lembaga terkecil dalam suatu masyarakat. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sejak krisis menerpa negara kita, bergulirnya demokrasi di negara kita, tampaknya deviasi, penyimpangan tingkah laku masyarakat mulai bermunculan di mana-mana. Baik deviasi akhlak, moral, etika, serta deviasi norma-norma agama dan masyarakat. Di tengah hiruk pikuknya kehidupan arus globalisasi yang serba berpacu dengan waktu dan tuntunan hidup yang begitu banyak, kehidupan saat ini tampaknya lebih banyak menonjolkan kepentingan diri sendiri dan rasa individualitas yang tinggi, sehingga banyak manusia yang buta, banyak manusia yang tuli, banyak manusia yang bisu melihat lingkungan sosial masyarakat di sekitarnya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lengah dan lalai sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 179. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kata-kata buta, tuli, dan bisu dalam konteks Al-Quran
digunakan sebagai dalam bentuk kecaman terhadap orang-orang yang tidak menghiraukan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, peringatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak manusia yang mempunyai sifat buta, tuli dan bisu yang menghiasi aktivitas kehidupan. Manusia yang pertama adalah manusia yang buta. Begitu banyak manusia yang mempunyai mata yang normal dan sehat seperti kita, tapi seakan-akan mereka buta tak kala melihat ketidakbenaran, ketidakadilan, ketidakjujuran, tindakan sewenang-wenang dan sebagainya. Dalam berbagai kasus hukum yang terjadi, masih terjadi pilih-pilih tebang dan tebang-tebang pilih yang diiringi dengan ketidakjujuran, sehingga supremasi hukum di negara kita belum berjalan dengan baik dan maksimal. Hal ini sesuai dengan surah An-Nahl ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Yang kedua, sifat tuli. Banyak manusia yang punya telinga, pendengaran yang normal sama seperti kita, tetapi tidak mau mendengar ajaran, ajakan, seruan, petunjuk Allah Subhanahu wa taala, karena mata hatinya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seakan tuli dari nasihat keluarganya, orang tuanya yang mengarah kepada kebaikan, dan seakan tuli pula telinganya di keluhan keluarganya, bawahan staf dan lingkungan masyarakat. Manusia yang ketiga adalah bisu. Banyak manusia yang mempunyai mulut dan bisa berbicara, tetapi seakan-akan enggan merespon ketidakbenaran, ketidakjujuran, kesewenang-wenangan, kezaliman, kemusyrikan, perjudian dan sebagainya yang terkadang ada di depan mata kita, baik di rumah, di kantor dan lingkungan masyarakat kita. Padahal dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adaful iman. Barang siapa yang antara kalian melihat satu kemunkaran, maka hendaklah dia merubah dengan tangannya. Jika tidak mampu dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya. Yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita seakan-akan menyelimuti, bahkan diselimuti oleh sikap buta, tuli dan bisu yang mungkin menghiasi diri kita masing-masing, baik kita sebagai profesi, dengan berbagai macam profesi, baik itu pegawai negeri, pegawai swasta, pengusaha, dan berbagai macam pangkat jabatan kedudukan yang saat ini kita miliki. Hingga terkadang mata kita seakan buta tak kala melihat ketidakwenangan, ketidakjujuran dan lain sebagainya. Padahal dalam surah Al-Anfal ayat 22 Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna sarad dawami indallahi summul bukmul ladzi la yaqilun. Sesungguhnya binatang makhluk yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang peka dan tuli yang tidak mengerti apapun. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dengan hal-hal yang mengarah pada arus globalisasi yang begitu hebatnya, dari tontonan, bacaan, hiburan dan kebutuhan yang mewarnai pola hidup dan pola pikir anak-anak kita, bahkan generasi-generasi mendatang. Sebagai kebutuhan hidup yang sudah menjadi tren di tengah-tengah kehidupan kita, HP, teknologi yang begitu hebatnya, sarana komunikasi, inovasi yang begitu mudah dibawa, HP dengan sarana foto, video, teknologi 3G, sekarang 4G, bahkan ada 5G, hingga segala aktivitas mudah direkam dan disimpan. Secanggih apapun teknologi yang kita miliki, jika tidak diiringi dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka banyak manusia yang pada akhirnya menyalahgunakan teknologi untuk kepentingan dan kepuasan pribadi. Oleh karena itu mari kita batasi anak-anak kita. Boleh belikan HP anak-anak kita, tapi lihat faktor umurnya. Lihat sudah sampai di mana sekolahnya.
Karena anak-anak kita mampu berjam-jam di depan HP, tetapi untuk membaca Al-Quran, untuk mengaji dan sebagainya terkadang sudah tidak diindahkan oleh anak-anak kita. Hal-hal semacam ini kalau kita diamkan dalam keluarga kita, tunggulah 30 tahun, bahkan 50 tahun yang akan datang, generasi-generasi apa yang akan terjadi di negara kita. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita tumbuhkan kepedulian kita terhadap keluarga dan kepedulian kita terhadap pendidikan lingkungan masyarakat kita, khususnya untuk keluarga kita masing-masing. Sehingga generasi-generasi yang akan datang tentunya diiringi dengan intek dan iftak yang dapat dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan, al-mu'minu qawiyyun khairun wa habbu ila Allah wa afdal minal mu'minina dha'if. Orang mukmin yang kuat lebih disayangi Allah dan lebih utama daripada orang mukmin yang lemah. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita angkat kedua tangan kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah yang Maha Mulia, muliakanlah jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dari berbagai dunia dan rahmat taufik hidayah dan hidayah. Berikanlah mereka kesehatan yang prima, ketabahan, kesabaran dan keulatan dalam beribadah haji hingga kembali ke tanah air masing-masing membawa haji yang mabrur yang dapat merubah dirinya, keluarga, bangsa dan negara yang lebih baik lagi. Ya Allah, sempurnakanlah Islam kami dengan panggilan suci-Mu hingga kami semua yang hadir di masjid ini dapat tunaikan ibadah haji ke tanah suci dengan panggilan-Mu menuju Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, tentunya dengan rahmat, izin dan ridha. Ya Allah yang Maha Kuasa, selamatkanlah generasi penerus kami, khususnya keluarga dan anak-anak kami yang hadir saat ini dari krisis agama, akhlak dan patologi sosial. Jadikanlah mereka insan-insan yang berkualitas baik lahir maupun batin. Ya Allah yang Maha Pelindung, lindungilah negeri ini dari segala macam bala, bencana, musibah, serta angkat dan hentikanlah segala bencana-bencana yang terjadi di negara ini. Ya Allah yang Maha Rahmat dan Rahim, angkat dan jauhkanlah negeri ini dari kebodohan, kemiskinan, keterpurukan, hingga reformasi dapat berjalan, supremasi hukum dapat dijalankan, keadilan dapat ditegakkan, kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan di awal tahun 2019 yang akan datang. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin